Pemirsa, tidak bisa dipungkiri, menyandang predikat aparat pemerintahan atau dokter ini masih menjadi profesi bergengsi di masyarakat. Sehingga tidak sedikit pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menipu demi menguras harta korbannya. Pria berseragam polisi ini terekam kamera CCTV berjalan menghampiri pemilik toko air mineral di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Rupanya ia sedang meminta uang THR Lebaran dan paket kue kering. Tak lama berselang, datanglah petugas Bimaspol atau Bimbingan Massal Polri yang mendapat laporan dari pemilik toko. Setelah dicek, pria bernama Widardi yang sempat mengaku berpangkat AKP dari Polsek Durensawit itu ternyata polisi gadungan. Seperangkat baju polisi yang dipakai dibeli dari Pasar Senen seharga Rp270.000. Ternyata modus ini sudah 5 tahun dilakukan, terutama jelang perayaan Hari Besar dan Tahun Baru. Itu menggunakan seragam polisi dan setelah dicek identitasnya memang bukan polisi, ternyata dia adalah polisi gadungan. Berpura-pura menjadi polisi untuk mengelabui wanita juga dilakukan oleh seorang pria di Bandung, Jawa Barat. Guna memperdaya kekasih yang dikenalnya lewat situs kencan online, pelaku mengaku sebagai perwira polisi yang berdinas di Bareskrim Polri. Selama 3 bulan berpacaran dengan korban, tersangka kerap meminjam uang dengan total Rp165 juta. Polisi gadungan itu akhirnya ditangkap setelah korban melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Aku sebagai anggota Polri dan mengacari atau meminjam uang kepada korban, dan karena bersangkutan menggunakan atribut kepolisian, maka dari itu korban merasa tertipu. Sedangkan di Jemberana, Bali, si dokter gadungan harus berurusan dengan polisi setelah penipuan yang dilakukannya terkuak. Korban adalah seorang wanita yang berkenalan dengan tersangka lewat media sosial. Kepada korban, tersangka mengaku berprofesi sebagai dokter spesialis di rumah sakit swasta kawasan Denpasar, Bali. Namun saat dicek di rumah sakit, nama pria itu tak terdaftar sebagai dokter. Tak hanya berbohong, pelaku juga memanfaatkan korban untuk meminjam uang hingga Rp37 juta dengan dalih untuk melunasi kredit sepeda motor. Munculnya aparat gadungan memang bukan fenomena baru. Sebagai simbol gengsi, memiliki kewenangan dan wujud kemapanan, profesi dokter atau polisi hingga TNI memang menjadi impian banyak orang. Rendahnya literasi dan mudahnya korban terbujuk rayuan fana menjadi sebab tindak kriminalitas ini terus saja terulang. Seringkali masyarakat karena sudah tergoda dengan rayuan dan mungkin juga rayuan pakaian gitu ya. Pakaian dokter atau pakaian polisi atau pakaian tentara, sampai akhirnya bersedia dipinang, terus pada akhirnya ketahuan belangnya gitu ya, bahwa dia ternyata gadungan gitu. Sekarang ini kita bisa ngecek identitas orang melalui berbagai cara. Misalnya kalau seorang dokter, tentu saja mereka punya latar belakang pendidikan, dan latar belakang pendidikan itu tentu dari perguruan tinggi yang bisa dicek di websitenya Dikti, PD Dikti ya saya kira. Dan lebih mudah lagi kalau militer atau TNI atau Polri gitu, kalau memang kita ragu atau tanpa ragu pun sebenarnya mengecek identitas untuk memastikan seseorang itu tidak salah sebelum melakukan hal yang keliru dan mungkin membuat malu gitu ya. Dicek saja misalnya kalau dia dinasnya di mana. Di era masa kini, mutlak hukumnya bagi para korban, khususnya perempuan, untuk memiliki pola pikir kritis dan peka terhadap kejanggalan agar tidak tertipu dan merugi. Tim Liputan melaporkan.